Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya bis-sabqi fi nusratil millah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis taklim Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang yang mengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Yang ketiga, kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, atau aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa la yahsulu tafakkuru illa bimudawamati dzikril lisani ma huduril qalbi hatta yatamakkana dzikru fi qalbihi. Tidak hasil tafakkur itu kecuali mendawami terus menerus zikir lisan beserta hadirnya hati sampai zikir itu menetap di dalam hati, sehingga sampai menetap di dalam hati zikir tadi. Jadi kalau orang hanya tafakkur, berpikir, tapi mulutnya tidak menyebut zikir, hatinya kada juga kada apa-apa. Jadi berzikir, berpikir, banyak orang berpikir, tafakkur aja, tapi kada ada zikirnya, tidak ada zikirnya, dan di zikir baik di zikir lisan ataupun hadir hatinya, maka itu tidak akan menetap zikir di dalam hatinya. Jadi bisa menetap zikir tadi di dalam hati kalau dia tafakkurnya tadi disertai dengan zikir lisannya dan hadir hatinya sampai menetap zikir di hatinya. Wa husulu hadzal qadru, dan hasil kadar ini mutawaqqifun ala ma'rifatihi iz mata lam ya'rifhu kaifa yatamakkan dzikruhu biqalbihi wa lisanihi wal. Nah, jadi dan kadar ini, kadar yang tadi berpikir ada lisannya berpikir, tafakkurnya ada, lisannya berzikir, hatinya hadir. Kadar ini pun tergantung atas pengenalannya kepada Allah, makrifahnya dengan Allah Ta'ala, makrifahnya. Karena manakala dia tidak kenal kepada Allah, bagaimana zikirnya itu bisa menetap di hatinya dan lisannya. Wal ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Raqi, dan makrifat itu sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim Ar-Raqi, huwa isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan ala kulli mauhumin. Makrifat itu, kata Ibrahim Ar-Raqi, adalah tetapnya kebenaran itu atas apa yang dia di dalam ma huwa alaihi, atas apa yang dia di dalam zikir tadi, lah ma'rifat tadi, zikirlah di luar atas tiap-tiap yang
didukacitai. Jadi makrifah tadi, makrifah tetap kebenaran itu di dalam hati, ya, keluar hati tadi daripada tiap-tiap yang kita duka, harta dunia, anak, bini, apa segala. Nah, kalau masih ada, zikirnya hebat. Nah, zikirnya hebat, hatinya juga hadir, terus berpikir juga, terus makrifah juga. Belum bisa disebut makrifah sempurna kalau masih yang ada di dunia ini ada terus di hatinya, yang didukai kada kawa, harus dihilangkan juga itu. Wa mujaril fikri kasiratun faminna wa huwa asyrafuha. Fikratun fi ayatillah, memikirkan di dalam tanda-tanda Allah, di ayat-ayat Allah. Ayat takwiniyat au ay takwiyinatun ay fi ajaibi masnu'atillah al-bahirah. Dia memikirkan tentang alam semesta, yaitu tentang keajaiban segala yang diciptakan Allah, yang luar biasa, yang diciptakan Allah, yang indah-indah. Dan memikirkan bekas daripada kudratnya Allah al-batinah waz-zahirah, yang batin dan yang zahir, ya, dari kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memikirkan tanda-tanda Allah, memikirkan ayat-ayat Allah, yaitu pada segala yang ajaib, yang luar biasa, yang pada segala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang luar biasa, apakah itu yang indah-indah dan bekas-bekas daripada perbuatan Allah yang zahir dan yang batin, mimman tasyara fi malakutis samawati wal ardh, yang menyebar di alam, ya, di alam malakut, baik di langit dan di bumi. Semuaan jadi ingat-ingat kepada tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajaibil masnu'at, dan di antara ciptaan Allah ta'ala yang luar biasa, yang ajaib, nafsaka, diri kamu. Lalu memikirkan diri kita yang paling parah, diri kita, tangan kita. Nah, jadi ini yang semua yang perlu disyukuri. Mata, telinga. Coba kita bersyukur kepada Allah tentang, lalu timbul rasa syukur memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Mulai mata, coba bang kita berpajam bahwa kita bisa bersyukur melihat mata. Berpajam aja kita bayangkan bahwa aku kan ada bisi mata. Semenit aja pian berpajam, 1 menit aja, apalagi sejam, apalagi sehari semalam. Kadusa dibuka-buka mata pian, betapa besarnya harga mata itu. Jadi mana jalur kita disedihkan? Tangan, ayo tangan kita 2, bayangkan tangan kanan aja kadada. Tidak punya tangan kanan, kayak apa basuh behera? Makan mungkin masih kawo tangan kiri, basuh beheranya kayak apa? Basuh behera, membasuh pakai tangan kiri, pakai batis manu gayung nang kayak apa repotnya. Ini syukur sugih benar deh. Tangan kada kena penyakit, sehat. Jadi ini kabar gembira bagi kita yang selalu dirundung rasa sedih terus. Kada berduit, makanya jangan jadikan sandaran bahwa kebahagiaan itu dengan duit, kebahagiaan itu dengan jabatan, kebahagiaan itu dengan harta, kebahagiaan itu dengan dimuliakan orang, dielu-elukan orang. Dari badan kita ini aja kita syukuri sudah, itu sudah itu ngarannya fikratu fi ayatillah, fikratun fi ayatillah, memikirkan pada ayat-ayat Allah Ta'ala yang luar biasa. Apakah di malakutis sama,
apakah di alam, di langit, di lapisan langit dan bumi, lihat aja apa yang kita bisa temukan. Pasti di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sidin, yang paling nyaman di parak awak ikam aja. Tangan kita luar biasa, ini bisa digerakkan, bisa jadi sendok, bisa jadi garpu. Semuaan. Otak kita luar biasa, kecepatannya, kerjanya. Kayak apa, komputer orang ma'anu, kecepatan komputer picik, enternya bisa cerek masuk semua data. Tapi kecepatan otak kita lebih cepat daripada komputer itu. Yang maulah komputer aja manusia, yang maulah manusia siapa? Otaknya Allah Ta'ala yang mau unjuk. Itu bagian luarnya. Bagaimana bagian dalamnya? Kalau dokter kan tahu semua kerjanya di dalam itu, anatomi tubuh kita di dalam. Yang kita kada tahu nih kan lebihnya enak. Seharusnya kan terbuka yang tahu itu di dalam bagaimana kerja jantung, bagaimana kerja paru-paru, itu semua bekerja kalau kada Allah Ta'ala yang mengaturakan, kada kawa semuanya. Nah, lain lagi manfaat-manfaat dari tubuh kita. Bayangkan kalau telinga kita dua-duanya kada mendengar, tuli repot benar, ilmu kada kau masuk. Apalagi buta tuli. Untung sebelum buta tuli sudah ada pahaminya akan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuli itu sebiji aja untungnya. Apa untung orang tuli? Sebiji aja. Kalau bisi bini pengomelan penyarikan nyaman, tuli kada mendengar. Pantas sakampungan heran orang dimarahi bininya, kada sarik-sarik laki kada melawan sekalinya, tuli pantas saja. Nah, jadi memikirkan pada tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap yang ajaib-ajaib, yang luar biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, unzuru madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Wa qala Ta'ala, wa fil ardi ayatul lil muqin. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada di langit, di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat dengan hati nurani, dengan pandangan mata hati? Apakah kamu tidak melihat? Yatawalladu minha ay yansha'u min hadil fikrah. Maka timbullah dari pikiran ini at-tauhidu wal yaqinu. Tauhid, mengesahkan Allah, esa Allah Ta'ala pada zatnya, esa Allah Ta'ala pada perbuatannya, esa Allah Ta'ala pada sifatnya. Lalu mau timbul ingat Allah, wal yakin, dan yakin. Tapi ada tafakkurnya, ada berzikirnya, muntung hatinya kada lepas dengan Allah Ta'ala. Lalu makrifah dengan Allah Ta'ala. Makrifah dengan Allah Ta'ala itu apa anunya? Ujar Habib Usman Batawi, makrifah itu ada dalilnya, Quran atau hadis. Yang kedua, muwafiq bil haq, sesuai dengan hak. Ada dalilnya tapi kada sesuai dengan kebenaran, kada diterima. Makrifah itu punya dalil tapi tidak sesuai kebenaran, suka-suka yang memikirkan, kada kawa. Kebenaran itu ada bimbingannya daripada ulama kita. Ada lagi kada pakai dalil, ya sesuai bujur dengan kebenaran tapi dalilnya kada ada. Masuk akal benar aja tapi dalilnya kada ada, dasarnya kada ada, tidak disebut makrifah. Maka itu melahirkan ketika sudah berpikir, hatinya hadir, mulut lisannya menyebut Allah terus menerus, terus ada makrifahnya yang sesuai dengan kebenaran, ada dalilnya, maka itu akan melahirkan yang namanya tauhid dan yakin. Orang maulah nasi kuning aja kada mau langsung jadi nasi kuning, prosesnya panjang. Masa belajar agama, lebihnya belajar agama
pembentukan karakter, pembentukan iman yang kuat, karakter yang kuat, akhlak yang kuat. Kada bisa langsung prak belajar seminggu langsung kenal, kada kawa. Memang panjang perjalanannya. Begitulah kita, sebagaimana kita juga, kita begitu lahir kada langsung berjalan, ya. Jangankan berjalan, dimakani pisang aja tuh langsung rusak anunya itu, rusak usus kekanakan, menyusuk dulu yang lembut-lembut, hanya naik sampai 2 tahun, mulai makan sampai 5 tahun itu berjalan, pikirannya gini masih, coba lihat kekanakan, masih belum dewasa lagi nya, pikirannya sampai sempurna, bisa berjalan, bisa berpikir, bahkan memberikan pembelajaran kepada orang, kepada anak. Ini kan masa menuntut agama langsung prok anak yang bete tinggi, dah kawa, kecuali memang orang yang memang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akan melahirkan mentauhid dan keyakinan ayat wahadat tafakkur, maka atau inilah tafakkur yazidu fi ma'rifatik, yang bertambah pada ma'rifah engkau, pengenalan engkau bizatillah, dengan zatnya Allah, wa sifatihi wa asmahi, sifat dan asma'nya. Qala Allah Ta'ala sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Nah itu Quran tuh, kami akan perlihatkan, kami akan tunjukkan kepada kalian akan tanda-tanda ayat kami dan pada diri kalian, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya kebenaran itu ada. Wa min samaratil yaqin, dan di antara buahnya keyakinan itu as-sukunu ila wa'dillahi. Buah daripada keyakinan tuh orang yakin, buahnya apa? Hasilnya apa? As-sukunu, tenang hati, ila wa'dillah, kepada janji Allah. Janji Allah, wasiqatu bidomanillah, dan kuat dengan jaminan Allah, wal iqbalu, ya, bikunhuhul himmah ala Allah, dan dia menerima dengan menerima ketetapan Allah, atas Allah, watarku, dan dia meninggalkan atau wataroka, watarku ma, ya, dan dia meninggalkan sesuatu yusghilu, yang menyibukkan dia anillah, daripada Allah. Jadi buah daripada keyakinan itu, hatinya tenang kepada janji Allah Ta'ala, inya beribadah, inya sembahyang nyaman, sudah sembahyang nah mau khusyuk, kenapa? Batinnya sudah bujur. Terus syariatnya belajar juga, tata cara sembahyangnya, cara berdoanya, cara beribadahnya, ibadah utama sembahyang ini. Lalu ma'rifahnya ma'rifah tadi dengan tafakkur, dengan zikir hati, zikir lisan, dibarengi hati hadir terus, ma'rifatnya benar. Setelah ma'rifatnya benar, akan melahirkan keyakinan tadi tentang ketauhidan, lahir itu tadi. Lalu hasilnya hatinya tenang kepada janji Allah, lalunya beribadat, teringat surga. Itu kada ikhlas. Itu ikhlas ini baru masuk ikhlas orang di bawah. Orang beribadah ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan ketenangan jiwa, itu ibadah orang di bawah. Jangan dipadahkan kada ikhlas. Itu ikhlasnya orang baru menjalani, masuk suluk jalan menuju Allah. Anak beribadah, anak masuk surga.
Bujurnya Allah Ta'ala menjanjikan anak masuk surga itu ya anak bertemuan Allah Ta'ala juga hakikatnya. Lama kelamaan dia beribadah karena surga, beribadah karena anak masuk surga. Akhirnya lama kelamaan asik dengan ibadah itu, surganya kada kelihatan lagi. Lalu semakin lama lalu ingat kepada Allah Ta'ala yang menciptakan seseorang yang mengantarkan dia kepada kita, kepada surga. Siapa itu? Nabi Muhammad sebagai dalilnya Allah, tanda-tanda Allah. Bagaimana kita bisa tetap kepada Allah kalau dengan dalilnya kada masuk, pintunya kada masuk, lalu dengan Nabi kita. Makanya kita disuruh memperbanyak juga membaca sholawat kepada Nabi. Nah, dengan demikian dia akan menerima apa aja kejadian, apakah yang nyaman inya bersyukur, yang kada nyaman inya minta lindung kepada Allah. Maka kita disuruh banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah. Jangan harap ya Allah terserah pian aja, ulun terserah pian karena perbuatan pian baik beratan, terserah aja ya Allah, terserah pian. Bujur aja kalau sampian jadi wali di atas, terserah Tuhan. Kita di bawah ini minta lindung aja dengan Allah Ta'ala. Karena dulu pernah ada orang, ulun ya Allah, nah kada apa lagi sudah lepas ulun banu awan pian terserah aja pian bari apakah, artinya musibah apa kata ulun kada apa-apa ya Allah terserah perang. Teng dibari Allah Ta'ala kada kawa bekami sebiji aja, kada kawa bekami sama sekali. Kayak apa repotnya sih, menyesal, istighfar, wali tuh kayak itu. Apalagi kita berharap-harap. Maka disuruhlah kita oleh ulama, ini baru satu jurusan untuk jalan menuju Allah. Lalu ulama manuakat ikam tadarru bahina di hadapan Allah dengan manusia. Jangan merasa paling baik, ikam merasa paling banyak berdosa. Nah itu tak untuk makrifah menuju kepada Allah. Nah lalu buahnya tadi hati senang kepada janji Allah, kepada janji wa'ad, janji Allah kepada kita, dan kuat batinnya dengan jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menjamin aku kada mungkin aku terlantar. Jadi baisi laki atau si laki baisi bos, baisi pekerjaan tidak berpegang kepada pekerjaannya, cuma dia hanya memegang pekerjaan itu sebagai ikhtiar dia kepada Allah, karena dia ingat Allah Ar-Razzaq, Allah Ta'ala yang maha pemberi rezeki. Kawakah posisi Allah? Selama ini kita mendengar Allah Ar-Razzaq, Allah Ta'ala yang mengatur rezeki, Allah Ta'ala yang memberi rezeki kita. Hati kita tetap kepada gawian kita. Allah Ta'ala yang mengatur rezeki kita, tetap yang berbinian dengan lakinya. Jadi laki jadi Tuhannya, kayak itu kan. Nah, kapan ini bisa bahwa kita benar-benar melihat dengan pandangan batin kita, lahir dan batin kita memandang bahwa laki kita itu Allah, titipan Allah di situ, bukan laki kita Tuhan, kada. Allah Ta'ala meletakkan, menitipkan rezekinya melalui tangan laki kita. Kita ambil duitnya, terima kasih, berezeki di batin kita. Tetap Allah Ta'ala yang memberi. Artinya kalau lakiku mati, jangan didoakan mati. Artinya tetap ada Allah Ta'ala yang menjamin rezekiku. Itu dia apa tadi di sini, wasiqatu bidomanillah, kuat batinnya dengan jaminan Allah. Nah kuat batin tadi apa? Beribadat syariat, berpikir, zikir beserta hadir hati, ada ma'rifatnya kepada Allah. Oh berarti ada amalnya, ada ibadahnya. Yang mana ibadah utama kita? Sembahyang berjamaah, sebagaimana sering kita ulang-ulang. Sembahyang berjamaah, sembahyang 5 waktu dulu kada ditinggalkan, asik. Lalu diambil tingkat lagi, ya Allah ulun mudahan kawa berjamaah kada meninggal. Apalagi subuh nak, ulun senang banget melihat ini subuh, hujan-hujan nih di masjid ini 3 sab. Ya kalau tuh
Kita bukan sombong kada atau pembualan kada, bersyukur Allah Ta'ala kan. Alhamdulillah di kampung kita, di perumahan kita, artinya sembahyang subuhnya aman. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, 3 sap lagi. Salah-salah bisa hibak sampai keluar. Banyak. Mun bebinian kan sudah mukenanya di anaknya di masjid, tanda jadi. Ya kalau tanda jadi itu kan syukur benar nih kita. Itu tanda kita hendak makrifah kepada Allah, hendak kenal dengan Allah Ta'ala melalui ibadah dulu. Tapi kita kan kada berpingkut di ibadah, tapi ini ibadah utama kita sembahyang ini. Maka hati kita menyibukkan hati kita kepada Allah dan ingat kepada janji Allah Ta'ala, dia tambah kuat dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin hidup kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur kita, yang menjalankan kita di jalan yang benar, yang menitikan kita di nur, di hidayah. Allah beratan cuma dengan taufiknya. Lalu kita ingat kepada Allah. Nah kalau ingat kepada Allah, ingat kepada janji Allah Ta'ala, ingat kepada taufiknya Allah, maulah kita sombong, lalu mau hati rendah, lalu merasa rendah hati. Kalau orang rendah hati, tawadhu, nyaman masuk ilmu. Kalau sudah masuk ilmu, diberi Allah Ta'ala lagi kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu, lalu hadir di majelis ta'lim. Maka itu anak jadi orang baik di sisi Allah. Maka orang seperti ini tidak tergantung dengan siapapun sudah. Kada tergantung lagi dengan duit, kada tergantung lagi dengan jabatan, tidak tergantung lagi dengan keturunan, tidak tergantung lagi dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sudah inya kemuliaan karena dia sudah jadi orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Dua orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak lagi maksiat kepada Allah, berarti beribadat. Yang kedua, orang yang bijaksana itu orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Maka kalau orang yang sudah mengutamakan akhirat daripada dunia, diutamakan akhirat daripada dunia, maka dia akan menjadikan ketakwaan itu adalah pekerjaan mulianya. Ketakwaan itulah yang dianggapnya mulia. Itu orang yang bijaksana, mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi kalau orang mengutamakan dunia daripada akhirat, iya tadi diciumi orang tangan itu tanda dianggapnya itu mulia. Kalau kada dicium tangan orang kada mulia. Kalau dihalayani orang benar, itu di situ mulia. Ampih orang melayani, hilang kemuliaan ikam. Ampih berhenti orang mencium tangan, hilang juga kemuliaannya. Karena berpegang di situ. Harta, duit jadi ukuran mulia. Habis duitnya ampih juga mulia. Ayo. Kesugihan dianggap mulia. Miskin, maka duit ini yang semua itu kalau kada barang kita, kemuliaan kita yang meninggalkan, atau kita yang meninggalkan. Tapi takwa, kemuliaan itu bisakah hilang? Kada bisa. Semakin kita belanjakan, semakin kita kerjakan, semakin tambah posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketakwaan orang yang makrifah kepada Allah, ya, kadadainya hendak dengan makrifahnya itu supaya lebih tinggi derajatnya, supaya dicumi orang, dimuliakan, kada. Tapi Allah Ta'ala memberi. Atau orang itu menganggap mulia ketika orang menguluk-ulukan kemana-mana, banyak anunya itu di belakang mau umpati, itulah dia anuakan. Kalau itu hilang, kada lagi meherane, apa kabar? Nah lalu wasiqatu kuat, ya, hatinya apa? Wa tarku ma yushghilu anillah, dan dia sehingga meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dia sehingga jauh daripada Allah, yang membuat dia jauh daripada Allah, itu ditinggalkannya. Oh, ini aku bakal kawalan nih tambah jauh aku daripada Allah, tinggalkannya kawalnya.
Maksud tinggal kawalan itu aja terus. Meninggalkan teman bukan karena kita lebih hebat daripada inya, karena aku takut tambah jauh daripada Allah dan membuat temanku juga tambah jauh daripada Allah. Haur-haur kawal aja terus diurusi, haur-haur harta terus dipikurusi, anak bini aja terus dipikirkan. Dia yang kira-kira menjauhkan dia kepada Allah, kada mau digawinya. Harta kita pertahankan, teman harus cari teman yang baik, anak bini wajib dicintai, disayangi. Oh berarti kalau aku mencintai anak bini sesuai dengan bimbingan agama, maka dia semakin cinta kepada anak bininya yang dianggap dunia itu, maka semakin dekat dia kepada Allah. Oh artinya kayak itu. Kada salah-salah lalu dekat dengan Allah Ta'ala, anak bini ditinggalkan, gawian ditinggalkan, ikam hidup di dunia nang kayak cara makan, nang kayak cara hidup. Kalau tanpa cinta, maka keluarga, keutuhan keluarga itu adalah barang yang tidak ternilai. 10 M kadang-kala ditukari, banyak orang yang beratus M duitnya, rumah tangganya hancur, hidupnya menderita. Andai kata hendak ditukarinya tuh ya kada ada orang menjual. Nah itu keutuhan rumah tangga juga. Kenapa? Tadi orang makrifat kepada Allah, maka belajar dari berbagai macam segi. Kadang-kala satu aja yang sementara yang lain ditinggalkan. Lalu dia meninggalkan sesuatu yang membuat dia sibuk daripada Allah. Warruju'u fi kulli halin, dan dia kembali pada tiap-tiap keadaan ilallah, kepada Allah. Apa aja dibulikakannya kepada Allah, apa aja gawiannya kepada Allah. Oh, aku hendak jadi anggota DPR nih, perlu duit sekian dihitungnya sama sekali. Oh ini sudah mantap, sudah ini yang jujur, yang kada culas, mantap sudah jadi anggota DPR. Mohon kepada Allah, sembahyang istikharah lagi, minta pendapat yang Tuha. Ujar yang Tuha, rasanya kalau ikam 4 anggota DPR nih, ikam baik yang ada aja. Kulihat ikam aja pening kepala ikam menghadapi orang berlima ini, ikam wakil rakyat sudah kada maunya sudah. Ayo jar Ustad, maju aja ikam. Ikam mampu, pas ikam berani, ikam punya nyali, ayo maju inya, maju. Tapi ingat, itu tanggung jawab ikam di pundak ikam. Samarinda berarti kalau 1 juta penduduk 1 juta itu ikam tanggung jawab kalau ada apa-apa. Minta ya Allah jadikan ulun anggota DPR, kalau menambah takwa ulun, menambah pahala ulun di sisi pian. Pas kada jadi, berarti Allah Ta'ala kada menghendaki, ringan kita bejauh. Jadi selalu membalikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada sedihnya kalau jadi bersyukur, kada jadi bersyukur juga. Kada jadi, kalau jadi bersyukurnya sekali, kalau kada jadi bersyukurnya 10 kali. Jadi jalur mana? Sehingga kena iya tati lanjang tuh. Kada jadi anggota DPR atau bepandir seorang, main ke apa? Membayar mau. Nah, makanya mau itu jangan diulah. Jadi kalau ikam hendak istirahat nyaman di dunia ini, jangan kelewatan di dunia. Mau tuh istirahat nyaman, dinikmati. Sampai di mana kawa menikmati dunia itu? Ayo cari itu aja terus sampai ke Tuhan. Kada dinikmati harta itu, orang dia dinikmati. Yang hasil zikir, ingat kepada Allah, kuat pertautan batinnya kepada Allah. Maka warruju'u fi kulli halin ilallah, dan dia akan kembali kepada Allah pada tiap-tiap keadaannya. Wastafrighu wa istifragu taqah fi ibtigha'i mardatillah, dan dia mengkhususkan, mengosongkan kekuatan kemampuannya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kesimpulannya kayak itu aja sudah. Dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan, berilmu amalkan, berilmu amalkan. Syariat, thariqat, dapat hakikat. Syariat menuntut ilmunya, thariqat ma'amalakannya, hakikat itu buahnya, hadiahnya.
hakikat tadi, makrifat tadi, itu buahnya. Jadi syariat itu napa itu syariat itu menuntut ilmunya apa itu hanyar tarekat itu kapalnya kapalnya hanyar hasilnya itu mutiaranya. Jadi harus ada harus syariat itu syariat kapalnya ada lautnya, lalu hanyar dapat mutiara. Engke apa? Anak dapat mutiara langsung hakikat. Beilmu kada, amalannya kada da. Beilmu maksudnya beilmu kada, amalannya sembahyang kada, puasa kada, bahaji kada, bersedekah kada juga. Itu yang dari batinnya juga berilmu, batin lalu punya nah kayak ini orang jangan takabur, jangan takabur, jangan sombong, jangan ria, jangan pahirian, jangan bangga. Diamalkannya itulah dapat diamalkannya, dapat ilmu yang disuruh jangan digawe, dijauhinya. Yang dapat ilmu ini dikerjakannya, dapat hasilnya ilmu laduni. Sembahyang ikam 5 waktu, sembahyang meningkat lagi, sembahyang ikam berjamaah lagi, sembahyang ikam menunggu waktu, ditungguinya lagi waktu, meningkat semakin asik tuh semakin asik. Kukira semalam tuh jadinya sembahyang 5 waktu tuh sudah asik. Sekalinya berjamaah lebih asik lagi. Setelah berjamaah lagi lebih asik. Sekalinya menunggu waktu lebih asik lagi. Sekalinya ditambah lagi lebih asik lagi. Bangun lagi tengah malam. Jadi hidupnya nyaman. Orang ini sarba Allah Ta'ala. Nah ini ngarannya sarba Allah Ta'ala. Ente hanya raja bertobat, hanya raja tahu dengan Allah Ta'ala. Muntung Allah Ta'ala terus pelitnya setengah mati. Allah Ta'ala terus ya gawian berdusta aja hari-hari. Allah Ta'ala aja terus hutang kada mau bayar. Kisah Allah Ta'ala penempelengan. Kisah dengan Allah Ta'ala dengan anak bini penyarikan. Kisah dengan Allah Ta'ala lawan orang kada mau kurang lebih. Kisah Allah Ta'ala aja terus culas. Kisah Allah Ta'ala berbohong. Nah itu bukti kita dengan Allah Ta'ala. Gawe semuanya itu. Mengalihnya mana ada ngalih urusan agama kalau kita mau. Yang ngalih itu nafsu kita. Yang sulit itu orang kan tidak punya ilmu. Sulit memang agama ini kelihatan sulit. Tapi ketika sudah dibukakan Allah Ta'ala hati kita, kita mau bekerja, mau menggawe, insya Allah terbuka semua nyaman. Isi rasa-rasanya sudah berhadapan bersama. Seakan-akan kita nengkaya berada di zaman Nabi. Nengkaya kan Nabi bagaimanapun Nabi yang mengantarkan kita. Nengkaya bertetangga dengan Nabi, bahkan sepertinya serumah dengan Nabi. Kalau orang sudah serumah dengan Nabi, maukah ada sedih di situ? Nah, ternyata ilmu juga hanya mengamalkan. Saya kira ini dulu jam 6 lewat 1/4. Minta ampun maaf. Mudah-mudahan teori-teori ini yang ulun baca ulun membacakan, mudahan kawa menggawi juga, kada kisahnya aja. Sebab untuk kisah tauhid, kisah tasawuf itu semua orang juga bisa. Cina loleng tuh, iya bisa berkisah. Hayya ya astagfirullah aja. Astagfirullahnya lebih masya Allah, insya Allah. Jurinya bahkan mereka tinggal ada bahkan Cina itu yang tinggal syahadatnya aja lagi, akhlak Islam dipakainya benar, cumanya belum bersyahadat, petunjuk Allah Ta'ala belum. Cuma kita baik sangka aja, baik sangka. Mungkin sidang baik Islam sudah di dalam batin, tinggal kada mau menyebutkan itu benarnya. Baik sangka. Kita juga, amun kita nih ya Allah syukur benar. Abah mama Islam berdulu, beriman berdahulu. Aku aja Islam KTP karena Islam keturunan. Jangan main-main loh Islam keturunan. Itu anugerah Allah Ta'ala. Anugerah Allah Ta'ala yang kita syukuri. Alhamdulillah aku lahir dari rahim orang yang beriman. Itu aja Allah Ta'ala menunjuk, memberikan iman. Kada ada nilainya. Pian ambil dunia seisinya itu emas ditukarkan dengan iman kita yang satu ini. Biar kada. Sorry aja. Syukur benar, bukan sombong kada. Sorry aja tuh menyambat
tanda mensyukuri Allah Ta'ala memberi harga imanku ini, larangnya terima kasih banyak ya Allah. Itu aja. Kalau perlu kita tangisi ketika kita menghadap Allah, terima kasih pian menjadi memberi ulun iman yang sempurna. Belum lagi itu kada detik nilainya, harganya. Belum lagi ulun ingat nih kebaikan pian, ulun bersyukur lawan pian. Ujar ulun tadi, tangan aja tuh sebelah tangan kanan kada ada. Tidak ada nih tangan kanan. Bayangkan kayak apa kita hendak makan repotnya, hendak menulis repotnya, ya kan, hendak mengangkat barang. Yang ngalih itu anak bahera, anak bakami, padahal itu utama yang juga kan untuk dibersihkan. Kayak apa? Ada tangan kiri aja. Kayak apa? Mengikuti gayung. Repot apalagi tangan kedua, walaupun itu orang ada caranya kalau sudah diberikan ke itu untuk menghadapi kesulitan hidup. Tapi kita kan diberi Allah Ta'ala fasilitas ini, bersyukur benar, sembah yang nyaman kayak orang, benaung masjidnya AC nyaman, kada ada gangguan kayak orang. Mana lagi kita kada bersyukur kepada Allah Ta'ala, masih sedih lah lagi. Masih sedih kata laluan benar. Wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amun ikam kana bersyukur, ikam ku azab. Kita bersyukur, terima kasih ya Allah, nyamannya. Ini kada berduit aja sehari hamuk sudah. Ujian di dunia ini kita diuji Allah Ta'ala. Ujiannya terima kasih ya Allah, ulun kada tahan diuji. Jangankan pian kada uji kada berduit, di anu nyamuk aja ulun gelisah ya Allah. Ulun bukan cengeng ya Allah, cuma pian juga menyuruh minta perlindungan daripada segala kesulitan. Minta kita, kecuali kita diangkat Allah Ta'ala sudah jadi wali situ, kada ada lagi hendak minta lawan supan, minta dengan Allah Ta'ala. Ayo gitu. Ini kan kita orang awam, kasihan ya Allah, beri. Nah ulun beri apa yang telah pian beri kepada wali itu, kepada para aulia. Ayo kita minta. Tapi kada mau pang dibari situ sini. Kalaupun dibari secara drastis, itu memang kehendak Allah, bersyukur kita. Tapi rata-rata kan melalui proses yang panjang. Nabi Zakaria aja minta anak 40 tahun hanya dikabulkan Allah Ta'ala. Apalagi kita, Nabi kada apa kada beribadat. Kalau itu ngalibana beribadat, ayo. Kalau itu aku banu, ayo ke maksiat sampai ke mati. Di dunia menderita, di akhirat menderita. Maka paling nyaman orang yang taat dengan Allah Ta'ala juga yang nyaman. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bujur-bujur ikhlas menjalani ibadah suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita minta kepada Allah mudahan senantiasa mengingat taufik, mengingat anugerah, kekuatan yang diberikan Allah kepada hamba. Semua hamba itu beribadah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.